Halo, selamat datang. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang jujur aja deket banget sama kita semua. Mungkin bahkan lagi numpuk di depan rumah Anda sekarang. Yap, kita mau bedah tuntas soal krisis sampah perkotaan di Indonesia. Coba deh, pernah nggak sih Anda kepikiran kenapa ya kota-kota kita ini kayaknya makin lama makin tenggelam sama sampah? Dan ini bukan cuma perasaan loh, ini beneran kenyataan pahit yang kita lihat tiap hari. Jadi dari berbagai sumber yang kita kumpulkan, kesimpulannya satu dan jelas banget. Indonesia ini statusnya udah darurat sampah. Dengerin deh kata-katanya, darurat. Artinya ini bukan lagi soal jorok atau nggak jorok, tapi udah jadi ancaman serius. Oke, kita mulai dulu dari bagian pertama, darurat sampah perkotaan. Yuk kita lihat, seberapa gawat sih situasinya sekarang? Bayangin aja kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Surabaya, semuanya itu udah di titik kritis. Tumpukan sampah yang kita lihat itu bukan lagi cuma ngerusak pemandangan, tapi udah jadi ancaman beneran buat kesehatan kita semua, dan juga buat lingkungan. Nah, pertanyaannya, kok bisa sampai separah ini? Ini tuh bukan terjadi tiba-tiba. Ini adalah hasil dari sebuah sistem yang, ya bisa dibilang udah gagal total. Sekarang, kita bongkar bareng-bareng sistem yang gagal ini. Jadi gini, sistem yang kita pakai puluhan tahun itu simple banget. Dan justru di situ masalahnya. Polanya cuma satu. Kumpul sampahnya dari rumah-rumah, terus angkut pakai truk, dan terakhir, buang ke TPA. Udah, kumpul angkut buang, selesai. Kedengerannya beres ya, tapi ternyata masalahnya justru baru dimulai dari sini. Nah, akibat dari pola asal buang tadi apa? Ya ini dia, TPA atau tempat pemrosesan akhir kita itu udah kayak bom waktu. Hampir semuanya udah overload, udah nggak muat lagi. Dan yang bikin lebih parah, metode yang dipakai itu masih open dumping. Itu tuh sampah cuma ditumpuk aja di lapangan terbuka. Benar-benar metode jadul yang harusnya udah ditinggalin dari kapan tahu. Oke, sekarang coba kita intip sebenarnya isi kantong sampah kita itu apa aja sih? Mungkin banyak yang mikir, pasti plastik. Eits, tunggu dulu, coba lihat datanya. Ternyata 50-60%-nya itu sampah organik. Iya, sisa makanan, sayuran, daun-daunan. Ini fakta yang penting banget, karena ini kunci buat ngerti masalahnya dan nemuin solusinya. Jadi, kenapa sistemnya mandek? Ada 4 biang keladinya. 1, kita-kita ini masih males milah sampah dari rumah. 2, cari lahan buat fasilitas pengolahan di kota padat itu susahnya minta ampun. 3, duitnya nggak cukup, dananya kurang terus. Dan terakhir, yang keempat, aturan ada tapi penegakannya lemah. 4 hal ini kalau digabung, ya lumpuh sudah sistem kita. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya, bikin pusing. Sekarang kita geser ke bagian yang lebih positif. Solusinya, kita butuh cara pikir yang baru, benar-benar beda. Kita harus pindah dari model kumpul angkut buang yang lurus itu ke sebuah konsep yang namanya ekonomi sirkular. Apaan sih ekonomi sirkular itu? Gampangnya gini. Di model ini, nggak ada lagi kata buang. Sampah itu dianggap harta karun, sumber daya baru. Jadi barang-barang itu dipakai ulang, diperbaiki, didaur ulang terus-menerus, biar mutar terus di dalam siklus ekonomi. Intinya, sampah itu bukan akhir dari perjalanan, tapi justru awal dari sesuatu yang baru. Oke, kita masuk ke strategi konkretnya ya. Yang pertama, ada teknologi keren namanya RDF, atau kepanjangannya Refuse Derived Fuel. Ini adalah salah satu game changer buat ngatasin sampah-sampah yang bandel dan susah diapa-apain. Jadi gini cara kerjanya, sampah-sampah sisa yang susah banget didaur ulang, kayak popok, kemasan saset, nah itu diolah sama teknologi RDF ini jadi pelet bahan bakar. Keren kan? Jadi ada 2 keuntungan langsung, volume sampah yang ke TPA berkurang drastis, dan di sisi lain, kita punya sumber energi alternatif buat industri, contohnya pabrik semen, win-win solution. Strategi kedua ini ngajak kita buat ubah cara main. Kalau dulu semua sampah harus diangkut jauh-jauh ke satu tempat, sekarang idenya dibalik, desentralisasi pengolahan. Maksudnya gimana? Jadi, daripada capek-capek ngangkut semua sampah ke TPA raksasa, mending diolah di dekat rumah. Ingat kan tadi sampah organik itu porsinya sampai 60%? Nah, sampah organik ini bisa diolah di tingkat RW atau kelurahan pakai teknologi kayak Magot BSF. Kalau ini jalan, yang perlu diangkut ke TPA itu cuma sisanya aja, residunya, yang jumlahnya bisa ditekan sampai di bawah 20%. Kebayangkan bedanya? Nah, strategi ketiga ini manfaatin sesuatu yang udah ada di genggaman kita semua. Yap, smartphone. Idenya simpel tapi brilian. Digitalisasi bank sampah. Bayangin deh, jual sampah yang udah dipilah itu segampang pesan ojol.
Nah, itulah konsep digitalisasi bank sampah. Lewat aplikasi, warga yang rajin milah bisa langsung nyambung ke industri daur ulang. Warganya dapat insentif, dapat duit langsung, industrinya juga seneng karena pasokan bahan bakunya aman. Semua seneng, semua untung. Oke, strategi kita yang terakhir ini langsung nembak ke akarnya, ke hulunya. Pertanyaannya mendasar banget. Siapa sih yang seharusnya paling bertanggung jawab sama kemasan produk yang kita beli? Jawabannya ada di kebijakan yang namanya EPR atau Extended Producer Responsibility. Gini deh, selama ini kan kalau kita beli sesuatu, bungkusnya jadi tanggung jawab kita sepenuhnya sebagai konsumen, bener nggak? Nah, EPR ini membalik logikanya. Kebijakan ini bilang, produsen, kalian juga harus tanggung jawab dong sama kemasan yang kalian bikin. Jadi mereka wajib ikut mikirin gimana caranya kemasan itu ditarik lagi atau didesain biar gampang didaur ulang. Adil kan? Udah kita bahas macam-macam ya, dari teknologi canggih sampai kebijakan tingkat tinggi. Tapi pada akhirnya semua itu akan kembali ke satu titik yang paling awal. Kuncinya ternyata ada di tangan kita semua. Coba kita renungkan kutipan penting ini bareng-bareng. Masalah sampah di Indonesia bukan sekedar masalah teknologi, melainkan masalah perubahan perilaku. Dengerin baik-baik, ini benar-benar inti dari semua obrolan kita hari ini. Jadi, ini dia poin paling krusialnya. Kita bisa aja punya pabrik RDF paling modern atau aplikasi bank sampah paling canggih sedunia. Tapi, kalau sampah yang masuk ke sana masih campur aduk nggak karuan, ya percuma. Semuanya bakal sia-sia. Teknologi secanggih apapun dihilir, pasti bakal kewalahan. Kuncinya, pondasinya, itu ada di pemilahan sampah dari rumah. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Semua solusi canggih dan keren tadi itu sebenarnya cuma nunggu diaktifasikan. Dan tombol aktivasinya itu adalah satu tindakan simpel yang dimulai dari dapur rumah kita. Pertanyaannya, siapkah kita memulai dari rumah?